Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana caranya menginstal software lewat grup Palsi di Windows Server ke semua klien. Oke, di pertemuan sebelumnya kan kita udah praktek grup Palsi juga tentang cara mengedit konfigurasi login user seperti logout Palsi, kemudian panjangnya, password, masa berlakunya, passwordnya. Oke, kali ini di skenario kali ini kita akan coba menginstal sebuah software lewat grup Palsi untuk semua user maupun tertentu. Jadi ini efisien banget. Kalau misalnya kita mau menginstal software ke semua komputer, ke semua user tanpa kita harus datangin mereka satu persatu, cukup kita push dari server maka software akan otomatis terinstall. Oke, di skenario kali ini ada dua skenario. Yang pertama kita akan install ke semua user, dan kedua user tertentu saja yang ada di OU tertentu, di organization unit tertentu, jadi yang lain gak ikut ke install. Oke, selanjutnya kita langsung praktek aja ya servernya mana. Oke, kita lakukan dari server domain controller. Yang utama di sini saya sudah login. Oke, pertama kita harus siapkan softwarenya. Saya kali ini mau menginstal sebuah software namanya 7zip. Ini software ini sama seperti WinZip atau WinRAR yang dibuat kompres dan kompres file yang terkompres. Oke, di sini file installernya harus bertipe MSI atau MSI belakangnya karena ini lebih cocok untuk install dari Active Directory X. Saya bisa, tapi ada script tersendiri. Oke, di sini contohnya pakai MSI aja. Oke, ini filenya saya taruh di sebuah folder namanya short, dan folder ini harus di-share di network, artinya harus diakses dari semua komputer dari network. Untuk men-share folder ini caranya klik kanan foldernya, kemudian properties, kemudian sharing. Nah, kemudian kita pilih advanced sharing. Kalau Anda sudah pernah share folder di network mungkin gak bakal bingung. Oke, udah tahu ya caranya. Kemudian klik share this folder, kemudian klik permission. Oke, di sini ada everyone, pastikan kita remove. Kenapa? Untuk alasan keamanan. Folder ini hanya bisa diakses untuk semua, untuk user-user yang sudah terdaftar saja di domain controller, bukan user yang lain. Oke, kemudian kita klik add, dan user-user tertentu ini hanyalah domain komputer dan domain user. Kita ketik aja domain, kemudian check names di sini. Oke, di sini ada domain komputer dan domain user. Pilih saja dua-duanya, klik OK, kemudian klik OK lagi, klik OK lagi, kemudian klik OK lagi, kemudian ke menu tab security, klik edit. Di sini tambahkan, di sini klik add, tambahkan domain user dan domain komputer, domain check names. Oke, pilih domain controller dan bukan dokumen controller, domain komputer dan domain user. Klik OK, klik OK lagi, pastikan permission di sini hanya read dan execute, yang kemudian list folder, konteks, dan read ini yang tercontreng. Ini cuma 3 aja, domain user dan domain komputer. Nah, ini cuma 3 aja, read, execute, folder, connect, read, kemudian klik OK. Di bagian sharing advanced sharing, kemudian permission. Pastikan juga mereka ini dua-duanya nih, domain user dan domain komputer. Dan change, jangan dicontreng. Oke, klik OK lagi, klik close. Oke, ini sudah bisa diakses foldernya lewat jaringan. Caranya kalau yang belum tahu, kita login. Oke, caranya misalnya di server DHCP kita jalankan run, kemudian /2 kali, kemudian
ketik nama server tempat foldernya jika di C1, oke, kemudian /source hunter, oke. Nah ini jadi nanti part ini akan kita pakai untuk setting berikutnya. Oke, ini kita tutup, kita kembali ke server di domain controller. Oke, skenario kali ini kita akan menginstal ke semua user yang ada yang sudah terdaftar di domain controller, semua user si Rahman, Rini dan sebagainya, termasuk yang ada di OU sales seperti ada si Iwan, Bambang dan Rati. Oh ya, ini saya rapikan sedikit dalamnya ya. Si Bambang ini tadi kan ada di dalam sales, saya masukin ke sharp OU namanya manager sales, ini biar rapi aja. Oke, sekarang kita klik menu tools, kemudian pilih group policy management. Kita mulai setting development softwarenya. Oke, di sini seperti pertemuan sebelumnya ya, kita akan buat sebuah grup policy yang akan diterapkan di domain sukasuka.com ini. Semua di domain sukasuka.com ini dia akan berpengaruh ke semua user. Oke. Pertama kita bikin dulu grup policy-nya, pilih grup policy objek ini, kemudian klik kanan di sini pilih new. Oke. Kita kasih nama yang sesuai, install 7-zip, kasih nama yang sesuai kebutuhan. Oke. Sekarang klik kanan install 7-nya, pilih edit. Oke, sekarang kita masuk ke grup policy management editor. Untuk proses instalasinya kita bisa taruh di dua tempat, mau di computer configuration atau di user configuration. Bedanya kalau computer configuration akan menginstal ke semua komputer, semua user, artinya akan diinstal ke bukan semua komputer, semua user yang diinstal ke komputer, ke sebuah perangkat, tapi bisa diakses oleh semua user yang login di perangkat tersebut. Tapi kalau di user configuration, software yang mau terinstall tersebut hanya bisa diakses oleh user tertentu saja kalau dipakai login. Oke, kita coba di computer configuration, klik kanan policy, klik policy, di expand, terus software setting. Nah ini klik software installation, di bagian sini yang kosong klik kanan, pilih new, klik page. Oke, software yang mau kita install ada di drive source. Nah ini 7-zip, ini kita pilih yang ini, tapi di bagian atasnya sini jangan pilih /role, ini local path, kita masukin network yang /2 jkt/this1/source, karena ini lokasinya ada di network, nanti supaya bisa diakses dari network dari semua perangkat ini kok nggak mau. Oke, ini dia softwarenya ya. Kemudian kita pilih yang si klik. Oke, sekarang kita double klik sini atau kita klik kanan properties, kita masuk ke bagian development, kemudian pastikan di sini dipilih Essence, kemudian klik uninstall di application files out the scope of management, kemudian klik yang ini install this application and login. Tujuannya supaya software tidak langsung terinstall saat user sedang login. Nah bagian ini uninstall this application of management, maksudnya ini supaya softwarenya ini bisa uninstall nanti di grup policy kalau suatu saat kita nggak mau pakai lagi ya. Oke, terus klik oke di sini. Nah sekarang grup policy ini siap dijalankan tapi belum bisa dijalankan. Kenapa ya? Kita balik dulu ke grup policy management. Nah ini si install 7 ini dijalankan, belum bisa dijalankan, belum bisa diterapkan. Kenapa dia harus ke sukasuka.com ini? Karena install 7-zip ini baru dibikin ya, baru kita bikin, dia nggak langsung diterapkan. Untuk menerapkannya kita harus taruh di kelompok tertentu, mau di OU atau di semua
di satu domain tertentu baru bisa diterapkan, karena kita mungkin salah ke semua user. Kita taruh di sukasuka.com, ini caranya, klik kanan sukasuka.com, kemudian link and excited GPU, pilih 7 zip, klik OK. Nah, sekarang grup palsi install 7 zip ini GPU ini akan digunakan, di-apply secara otomatis ke semua user. Di sini ada user yang sudah login, si Bambang dan si Rini. Sebenarnya ya memang nggak langsung ke install sih, butuh waktu. Kenapa? Ya namanya grup pals itu akan direfresh dari server ke user itu di setiap 90 menit, setiap 1,5 jam kelamaan ya. Jadi kita bisa paksa klien untuk mengupdate palsi supaya bisa langsung to apply. Caranya klik masuk ke command prompt salah satu user, kemudian ketik ip update/force, enter. Begitu juga yang user sebelahnya, gp update/force. Oke, kita tunggu. Nah, ini lihat di sini user si Bambang ini sudah berhasil, tapi ada pertanyaan, ada pemberitahuan di sini karena ada palsi baru dan butuh apply. Dia butuh restart, dia nanya mau restart enggak karena ada palsi baru. Oke, restart aja, yes, enter, kita close. Begitu juga di sebelahnya, kita tunggu aja, dua-duanya bakalnya restart. Ini perangkatnya. Oke, si Bambang sudah restart laptopnya, lagi restart komputer restart. Oke, juga si Rini juga ini komputernya lagi restart. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, sekarang kita login ke si Bambang. Welcome, begitu juga si Rini. Oke, sekarang kita mau lihat sebenarnya udah ada apa belum, tapi nanti akan diinstal sendiri. Kita tunggu sebentar, dia akan menginstal. Oke, lihat di sini 7 file manager baru muncul. Begitu juga si Rini. Nah, sudah keinstall, tadinya kan nggak ada, nah sekarang sudah keinstall, jadi ada. Begitu caranya, gampang ya. Oke, gampang. Oke, salah satu contoh bagaimana menginstal sebuah software lewat grup palsi ke semua user. Oke, sekarang selanjutnya kita praktek bagaimana cara menginstal software untuk organisasi unit tertentu. Contohnya ini saya punya sales, ini saya mau menginstal hanya KOU sales saja, jadi yang mendapat, jadi saya menginstal sebuah software hanya untuk all new, gak ke yang lain. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Oke, kita kembali ke server. Mana servernya? Oke, kita ke sini dulu, Active Directory. Saya menginstal sebuah software namanya Notepad++, software buat mengedit teks, mungkin ada yang pernah pakai ya. Oke, di sini ada sales and new sales, di dalamnya ada subliner, manajemen, sales, dan time section. Contohnya si Iwan, si Bambang, dan si Rati. Oke, untuk layarnya salah satu ini saya check on dulu. Siapa nih? Saya check on dulu. Oke, kita login pakai si Iwan Sukmawan. Bambang namanya, ini Bambang Irawan. Ini kan OU Sales, jadi si Bambang ini akan terinstall software Notepad++ nantinya. Kalau si Rini enggak, karena si Rini ini ada di bagian ini, di bagian user saja, dia bukan masuk ke grupnya si OU Sales ini akan. Oke, jadi hanya akan terinstall ke si Bambang. Oke,
Untuk mulai installnya gampang karena kita tentukan dulu softwarenya di mana tadi di source. Nah, ini notepad ini di MSI ini sudah share foldernya. Sekarang kita mulai ke GPO nya, ini tutup dulu. Oke, kita masuk ke grup policy manajemen, kita klik kanan new, kasih nama baru install and notepad. Oke, nah si install notepad ini klik kanan edit karena kita mau menginstal software yang ke user tertentu saja. Ini saya max dulu, maka kita pilih user configuration, expand policy, kemudian software setting, dan klik software installation. Di sini klik kanan new page, klik paketnya si notepad ini dan pastikan babnya yang network. Oke, pilih si notepad, klik open, kemudian pilih essence, klik OK. Nah, sekarang kita klik kanan dan masuk ke properties di notepad++ ini, kemudian di bagian development pastikan kita pilih yang essence ya, kemudian klik uninstall di application of management, kemudian klik OK. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kembali ke grup policy manajemen. Si install notepad ini kita harus terapkan ke OU sales. Caranya di bagian OU sales ini klik kanan, kemudian klik link extended GPU, kemudian pilih install notepad. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ke klien. Kalau salah satu klien si Bambang ini contohnya ya bakal diinstal notepad++ sama seperti tadi, kita sudah masuk ke from dan update policy-nya, GP-nya update force. Oke, kita tunggu. Kalau ini nggak bakal berpengaruh kalau misalnya kita update grup policy-nya, misalnya GP update /force salam GP force. Nah, oke, si Bambang ini dia mau to log off sama seperti tadi ya. Oke, dia sign on. Oke, kita sign in lagi, harusnya bakal terinstall. Oke, ini Sirine juga sudah di refresh GPO nya. Oke, kita kembali ke si Bambang, kita lihat si notepad++ ini harusnya bakal terinstall sebentar lagi. Ini ada notepad+. Ini kalau misalnya saya sign on karena tadi udah ada GPO nya, misalnya saya sign on dulu kemudian login lagi. Oke, kita tunggu. Oke, ini nggak akan kena policy install notepad++ ini karena ini plus itu hanya berlaku untuk users aja. Mana tadi yang termasuk ada di dalam container management dan transaction, jadi hanya serius yang ada di sales yang akan terinstall. Contohnya si Bambang ini. Nah, si Bambang ini dia ikutan nggak dapat bagian, karena dia tidak termasuk dalam OU sales gitu. Gimana gampangnya? Oke, kalau Anda sudah paham dan sudah mengerti, dan kalau menurut Anda gampang, tinggal Anda praktek di VirtualBox ya. Tinggal Anda praktekkan saja caranya, ikuti langkah-langkah yang seperti saya tunjukkan. Tentukan software share, kemudian foldernya, kemudian buat GPO-nya, di link GPO-nya ke bagian yang mau diinstal. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah praktek bagaimana caranya menginstal software lewat grup policy di Windows Server. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya menginstal software lewat grup policy, yakni software yang sudah kita install. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.